Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa kembali dengan Asbro dengan semangat. Malam hari ini full, mungkin video agak lama, akan memberikan tutorial info-info yang sangat mendalam, mendasar untuk benteng kalian dalam menyambut bull run yang mungkin akan segera datang. Akan saya bahas 3 koin PP, SPK, Fanfun, dan Polygon. Ternyata PP mempunyai banyak real project yang tidak hanya koin meme koin biasa saja, hanya spekulasi. No, salah besar. Pantesan GZ adopsi gila-gilaan, ada utilitas yang nyata dalam dunia nyata, termasuk koin yang digembar-gemborkan RWA, kemudian berbasis finance lengkap PP. Pernah nggak dengar PP dikeluarkan sama debtnya? Nggak pernah, karena debtnya sudah melepaskannya, sudah koin desentralis murni tanpa filter untuk PP. Akan saya bahas satu-satu di sini. Kenapa Mas Bro nggak memberikan koin-koin yang lain? Niat Mas Bro ingin memberikan koin untuk kalian yang modal receh, biar cuannya selangit, biar cuannya tercuan tertinggi. Untuk urusan BTC, ETH, BNB, Cardano, Sol, Polkadot, dan banyak lagi yang lainnya, itu sudah paling bagus. Saya nggak perlu membahas yang itu udah koin andalan dan semua udah tahu terbagus. Untuk Mas Bro memberikan tutorial untuk kalian, terutama kaum receh, kenapa saya ngambil? Kalau Cardano udah pasti koin favorit saya. Kenapa saya pilihkan kalian koin PP, SPK, kemudian Polygon, Fanfun? Ceritanya begini ya. Jadi untuk SPK dan Fanfun itu market cap-nya masih di kisaran 2 triliun. PP sudah hampir ratusan triliun, bagaikan langit dan bumi. Tapi SPK sama Fanfun punya real project, dan koin itu bukan meme coin, bisa untuk long invest jangka panjang. Makanya masuk jangan banyak-banyak, $100 saja, jangan lebih dari itu, lupakan. Untuk beberapa tahun ke depan, paling cepat akhir tahun, ya nggak sabaran. Kita mencarikan koin yang bisa bermasa panjang. Contoh udah saya sampaikan kemarin, DGB listing tahun 2014, kemudian PAM sampai 2018, sampai tahun 2021, tahun 2018 harganya Rp2.000. Dari listing 0,5 rupiah, setengah rupiah, naiknya 4.000 kali. Tapi nyari koin yang project real, yang bermasa panjang. Dilihat dari apanya? Debtnya modal. Begitu listing Fanfun ataupun SPK langsung Coinbase. Ya itu saya sengtir satu. Ini lagi ada info yang sebentar lagi kalau Coinbase sudah masuk Fanfun, ini mau masuk Binance, makanya harganya PAM. Jadi untuk koin-koin jaringan ETH, kalian bisa masuk Polygon. Saya masuk Polygon, sangkut. Saya masuk di 3.900. Kemarin dibanting sampai 3.200. Itulah gunanya DCA, cicil. Tidak perlu CL, karena pemenangnya long invest jangka panjang. Coba saya masuk di 3.900, turun 200,
turun sampai sampai 3.200 HCL. Kemudian hari ini naik. Kebakaran dong saya kalau modelnya begitu. Jadi jangan main strateginya jangka pendek. Nggak akan cuan besar. Di situ ada market maker yang siap menghajar, melikuidasi. Harga pun kadang-kadang tidak sesuai yang ada kita lihat di pasarkan. Karena ada market maker yang gunanya smart money untuk melikuidasi, untuk ambil lagi di bawah, di pump naik turun, siksak secara cepat, habis kemakan. Gitu. Coba yang masuk di fund pun kemarin harga 150 kalau nggak salah ATH-nya. Kalian tiba-tiba masuk di situ. Ingin scalpingan malah dibanting ke bawah. Sekarang kalian sangkut dalam. Dibiarin saja, wong itu baru koin belum listing ada sebulan, memerlukan tahunan, memerlukan investor, biar proyeknya berkembang. Ya nggak bisa dadakan kecuali ngepet gitu. Kemudian saya pilih Polygon. Kenapa nggak milih Cardano? Cardano udah jelas yang hebat. BNB, ETH jelas. Polygon itu real project layer 2-nya ETH. Kemudian market cap-nya masih kecil sepertiganya PP. Kalah jauh sama PP. Ini saya harus masuk di Polygon mencari koin yang market cap-nya kecil, real project. Setiap bulan terbang kembali ATH. Ini yang dihantam. Supaya kalian cuan gede. Gitu loh. Nah kalau semua saya bahas koin dari top 1 BTC sampai ke 1000 top CMC. Duitnya dari mana? Sambil ngeplak meja. Kan begitu. Ya, strateginya jangka panjang. Ya sekarang akan bull market nanti sampai akhir tahun lah. Polygon kayaknya 10.000 masuk. Lumayan. Kemudian kalau fund pun itu belum ada historinya bisa terbang tinggi. Nggak mau tak ke depan kalau market cap-nya sampai 10 triliun saja harganya udah kayak apa terbangnya, naiknya. Ya kan? SPAR juga SPK kalau nanti sampai naik 10 triliun market cap-nya ya nggak tahu tahun depan atau apa. Apakah nggak cuan berkali-kali lipat? Jangan ngipul mas bro, 10 triliun duit dari mana? Kalian itu emang banyak 10 triliun? Ya banyak. PP berapa market cap-nya? Kemarin pas di bulan kemarin tahun 2024 berapa kemarin? 164 triliun. Ini SPAR SPK PP itu baru 2 triliun. Untuk mencapai 1 triliun tuh saya cari yang terendah supaya kalian tuh nggak terlalu bermimpi berhayal. Ya bisa nanti sampai 50 triliun. Kuat nggak hulnya? Maunya masuk sekarang, besok 3 hari cuannya, besok turun sangkut. Kalau dibeli turun, dijual naik, ada market maker di situ. Oke, saya bahas satu persatu mengenai pertama adalah PP andalan kita. Kenapa PP terbang? Saya jelaskan kalian. Ada akumulasi PP yang besar-besaran. Kita cek dulu sebentar. Ya. Kenapa PP naik? 1. Peningkatan utilitas peluncuran Nebula Miner, menambah aktivitas liquidity mining on-chain untuk PP. Bukan koin kaleng-kaleng. Kemudian ada aktivitas whale. Pemegang besar PP membeli 2,8 triliun PP saat harga turun kemarin. Ini sangat mantap. Kita bahas penjelasan mendalam mengenai daripada perluasan utilitas, dampak positif yang mendalam mengenai tentang proyek PP. Star System Lab meluncurkan Nebula Miner pada hari ini 5 Agustus yang memungkinkan pengguna menambang
primordial ya, primordial PP dengan cara staking PP dan ETH di liquidity pool ini memberikan fungsi baru pada ekosistem meme coin PP dengan tujuan meningkatkan likuiditas dan mengurangi volatilitas harga. Apa artinya ini? PP kini terkait langsung dengan aktivitas yang menghasilkan keuntungan yang berpotensi menarik pengguna dan modal baru. Tidak ada pre-mining atau penjualan privat sehingga rasio tekanan jual berkurang. Wah, luar biasa ini. Kita mantep ini. Jadi apa arti? Kita bahas secara lengkap di sini. Saya ulang lagi biar kalian mendalami. Kita akan pendalaman secara mendalam. Apa token PP? Bukan koin kaleng-kaleng. Pantesan Binance adopsi besar di PP. Ini sangat menarik. Ya, berbasic finance iya. DeFi iya. Utilitas dalam dunia nyata RWA yang digembar-gemborkan iya, di Bitcoin Jepang dipinjamkan sebagai alat pinjaman. Satu, ya, dampak perluasan utilitas, dampak positif pada koin PP adalah Star System Lab meluncurkan Nebula Miner pada hari ini 5 Agustus yang memungkinkan pengguna menambang primordial PP dengan cara staking PP dan ETH di liquidity pool untuk memberikan fungsi baru pada ekosistem meme coin PP dengan tujuan meningkatkan likuiditas dan mengurangi volatilitas harga. Apa arti dari semua ini? PP kini terkait langsung dengan aktivitas yang menghasilkan keuntungan yang berpotensi menarik pengguna dan modal baru. Tidak ada pre-mining atau penjualan privat sehingga risiko tekanan jual berkurang. Menurut Chief Marketing Officer proyek ini yang perlu diperhatikan, ya sabar, yang perlu diperhatikan, tingkat adopsi Nebula Miner dan stabilitas harga PP. Akumulasi well dampak campuran gambaran umum meskipun PP turun kemarin-kemarin pada Agustus, sekarang terbang lagi. Parallel membeli 2,8 triliun token PP, lebih dari 30 juta dolar dalam 24 jam. Pembelian besar menunjukkan kepercayaan pada pemulihan harga, memberikan dukungan harga jangka panjang. Mantep. Pokoknya udahlah, sudah nggak perlu diragukan lagi koin PP. Ya, mantep. Kemudian saya panjang nggak apa-apa ya, akan bahas Fanpun. Fanpun ini kemarin di 49 sudah saya gemborkan, di harga 50 rupiah sudah saya gemborkan. Sekarang sudah masuk di 72 top CMC rankingnya, harganya sudah 54 per video ini dibuat. Naik turun jangan kalian pikiri, kapitalisasinya sudah besar ini, 18,5 triliun. Berarti masuk yang di awal-awal ini jual banyak ini, dep-depnya ya, komunitas-komunitasnya pernah jual banyak. Ini karena ada pre-sale. PP nggak ada, tapi ini masih ada kesempatan terbang tinggi ke depan karena koin ini real project. Ketika ini project Solana membuat koin-koin baru, meme coin ada di aplikasi Fanpun ini, dan juga ada web fundnya, ada web, ada ini apa namanya, dompet ya luar biasa. Juga ini diakumulasi juga. Begitu Ethereum melampaui 4.000, bersiap untuk lonjakan besar di altcoin.
all season kawan. Ini Vanpun ini ada yang paus borong juga rupanya. Ya, tapi untuk long invest kalau kalian masuk sekarang pun belum tentu akan langsung pam. Perlu waktu. Ya. Sekarang kita bahas sebab ini akan ada lonjakan, akan masuk Binance. Coinbase sudah masuk tapi Binance belum. Ya, untuk si Vanpun ini SPK. SPK ini menarik juga, berbasis DeFi. Kemarin 1.500, 1.400 saya suruh masuk, kemudian harga 2.000. Ini kalian masuk lagi harga 2.000, dibanding lagi 1.900. Untuk jangka pendek nggak akan kena. Tapi yang masuk kemarin agak long, saya infokan dari harga 600 rupiah loh, banyak yang udah cuan loh. Bener di SPK ini. Market cap-nya coy, jauh banget sama Vanpun, apalagi PP kayak langit dan bumi. Ini masih 2 triliun. Ya mantap. Untuk long invest akhir tahun syukur-syukur sampai 2-3 tahun yang akan datang, makanya jangan masuk lebih dari $100. Kalian jadi nanti repot kalau begitu. Ya. SPK ini diambil ada di Binance itu sebagai alat pinjaman. Finance ini real project, ya. Jadi SPK melonjak 40% pada 4 Agustus setelah CEO Coinbase Brian Armstrong secara terbuka mendukung infrastruktur pinjaman DeFi-nya. Dompet Whale menambahkan kepemilikan sebesar 67% dalam seminggu. Tuh, ini Coinbase pun mendukungnya. Ya, saya ulang lagi. Gambaran umum, SPK melonjak 40% pada 4 Agustus setelah CEO Coinbase Brian Armstrong kemarin, ya. Sudah saya bikinkan video juga. Kurang apa Mas Bro? Walaupun kalian nggak masuk grup nggak apa-apa. Kemarin naik sebesar 40% pada Agustus tanggal 4 setelah CEO Coinbase Brian Armstrong secara terbuka mendukung infrastruktur pinjaman DeFi-nya. Dompet Whale menambah kepemilikan sebesar 67% dalam seminggu. Ini koin yang akan bisa bermasa panjang. Real project Coinbase Binance di sini. Wow, mantap. Nanti kalau tiba-tiba mati, mohon maaf. Tetap saya sampaikan risiko tanggung masing-masing, berbahaya dalam bermain kripto. Yang penting Mas belum memberikan info sesuai yang ada di CMC, yang nggak tipu-tipu, nggak bisa dimanipulasi data-data yang ada. Jadi dari holdingnya, dari apa semua kena, ya. Kemudian Polygon, saya bahas Polygon. Polygon, kenapa saya ambil Polygon? Kenapa Cardano? Cardano udah terbang ke Polygon 10% hari ini. Kemarin waktu harga 32 dibanting. Kalau saya main cepat, begitu masuk langsung dibanting kok. Itu kripto. Ada market maker yang siap melikuidasi. Gitu, ya. Polygon pump naik sampai 10%, peningkatan Heimdall V2 memangkas finalitas menjadi 5 detik, meningkatkan kinerja lintas rantai obligasi senilai 100 miliar. Ditokenisasi oleh NWW Bank. Wah. Jadi pada Polygon daya tarik dunia nyata, pasokan stablecoin mencapai sekian. Wah, udah cukup panjang ya. Nanti selebihnya bisa masuk di grup saya, bisa japri, telepon, video call, banyak teman, banyak sahabat di dalam untuk mengedukasi bareng-bareng, juga menguatkan arah kripto nanti kemana. Banyak pakar-pakar yang pinter-pinter yang secara real membantu di dalam, ramah-ramah, baik-baik kekeluargaan, yang berkutakan yang nggak patut ya saya keluarin di dalam kekeluargaan, silaturahim, panjang umur, banyak rezeki. Itu ya, mungkin itu aja, udah cukup, nanti kelamaan ya. Kita tinggal tunggu pumpnya, semua itu dimainkan. Tadi juga video sore sudah saya jelaskan ya, sampai pemotongan suku bunga akan sampai 3 kali,
sampai akhir tahun 2025 BlackRock sudah masuk ke ranah ini. Apapun kalau BlackRock sudah pegang, sudah maju, siapapun di AS akan kelimpungan. Seperti tahun 2017 ETF spot BTC sudah diajukan sampai kapanpun tidak pernah di ACC. Begitu BlackRock masuk langsung, karena negara di sana dikuasai sama mafia uang. Itu paham, ngerti lah gitu ya. Jadi kalau BlackRock sudah cawe-cawe, saya yakin akan buluran tahun ini. Tinggal tunggu saja. Kalau nggak buluran, mereka mau dagang some, mereka juga yang BTC-nya banyak. Terus terang Mas Bro nggak punya BTC kok. Paling saya scalpingan ya, modal-modal 10-20 juta scalpingan di BTC. Kalau scalpingan jadi BTC yang market cap besar. Kalau kita salah misanalisa, sangkut bisa tunggu. Kalau yang untuk hol-hol yang jangan banyak-banyak, yang masuk di yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, kalau terbanyak meme coin Mas Bro ada di PP lumayan besar dan sudah lumayan cuan, banyak turun gini juga nggak pusing. 1 juta IDR dapat ratusan juta koin pada awal-awal saya bahas masih 3,5 triliun, masih di KuCoin tuh. Mantap, long invest, dan masih ada peluang yang sangat besar untuk PP 1 rupiah masuk asal kalian sabar dan akan bermasa panjang. Mungkin itu aja yang saya sampaikan Mas Bro, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kalian nggak bosen, yang bosen ya nggak jadi soal, tinggal diklik saja channelnya. Oke, mungkin ya juga saya sampaikan tetap waspada dalam dunia kripto, harus belajar. Tanpa belajar kalian cuan nonsen, dibeli turun, dijual naik. Ada market maker, ini game permainan ya. Mungkin itu Mas Bro. Tetap mohon maaf, Mas Bro nggak sempurna, manusia biasa seperti Anda, banyak kekeliruan, banyak dosa. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP. Just